Oke, kembali lagi ke video kayak gini lagi. Ya, banyak hal yang terjadi ya setelah sekian lama. Dan kali ini akhirnya aku bisa bikin video one take kayak gini lagi. Dan kali ini kita akan membahas mengenai HP. eh yang namanya HP ya. Aku sekarang pakai HP buat ngerekam video ini. Dan ya, kita selama ini pun pasti ya udah bukan udah pasti harus pakai HP buat hampir hampir untuk semua hal kan. HP itu nggak cuman buat komunikasi, telepon, SMS, tapi kan ya karena udah ada internet, jadi sekarang kita komunikasi lewat IM kayak WhatsApp, Messenger, Discord, Telegram, Sinyal. Dan buat bersosial media itu juga termasuk dalam komunikasi, cuman kan dalam konteks yang berbeda. Ya, banyak hal, nggak cuman komunikasi, ada juga buat kerjaan, buat belajar, buat menyerap informasi-informasi baru, baca berita, dan buat kayak m-banking, terus transportasi, buat apa ya, berbagai macam alat sekarang ada di dalam HP. Dan itu muncul sebuah masalah di mana kita jadi apa ya, nggak bisa lepas dari HP. Ya emang sebenarnya nggak ada masalah sih kita pakai HP, cuman karena ya HP sekarang karena dibuat sedemikian rupa oleh para para company, para perusahaan yang mengelolanya, dibikin sedemikian rupa jadi kita gak bisa lepas dari HP gitu. Dan maka dari itu kan kemarin ya nggak kemarin ya, pas kapan-kapan itu banyak berita kayak sekarang orang tuh nyari HP yang kayak gini. Ini HP apa, fitur phone cuman bisa SMS sama nelpon doang, karena ya nggak mau terikat nggak mau terikat sama hal-hal negatif dari HP. Misalkan smartphone, hal negatif dari smartphone kayak ya kecanduan sosial media, doom scrolling, dan berbagai macam. Tapi sayangnya yang namanya HP kayak gini ya apa namanya, fiturnya terbatas, dan di Indonesia sendiri pun udah jarang yang ngerilis kayak ginian, apalagi yang dari brand gede. Nokia pun ini sebelum dibeli HMD ya, Nokia pun sebenarnya masih ada yang kayak gitu, cuman ya yang pas setelah dibeli sama HMD itu kualitasnya nggak terlalu memuaskan menurutku ya. Dan ini yang Relic ini tahun 2006, ini kebetulan baterainya lagi habis. Ini juga baterainya habis, yang ada baterainya cuman ini. Kita udah nggak bisa dapat yang kayak ginian lagi, dan kita cuman punya yang kayak ginian. Ini lebih terbatas dari ini ya, emang harganya beda. Ini dulu 1 jutaan, ini 100.000 sekarang ya, baru loh, ini baru 1,5 juta, 100.000. Dan ya, dan orang apa, perusahaan itu kayaknya juga udah nggak peduli yang namanya fitur phone, jadi ya mereka udah nggak produksi lagi, apalagi yang emang mumpuni gitu ya kan ya. Terlebih kita berada di Indonesia, dan tentu saja mending apa, perusahaan kayak gitu bikin HP yang terjangkau, murah, tapi sekarang smartphone, bukan yang fitur phone kayak gini. Nah, terus ada isu yang apa, yang bukan isu sih, terus ada yang nawarin solusi kayak light phone gitu ya. Itu emang HP modern walaupun emang strip down kayak gini, tapi kesannya jadi kayak nggak memberikan solusi, malah kadang mempersulit diri kita sendiri. Soalnya kan kalau kita sepenuhnya pindah ke situ, kameranya jelek, terus m-banking nggak bisa, dan aplikasi pun terbatas dari light phone sendiri. Nah, maka dari itu aku mencoba buat
install launcher minimalis dan meminimalisir notifikasi yang ada di HP. Ini work phoneku ya emang buat apa, buat warung doang sekarang, jadi makanya ada install ini apa, Go GoFood, GrabFood, ShopeeFood, Shopee Merchant ya. GoFood, Grab Merchant, Shopee Partner, dan ini live post yang buat kasir. Dan ini ya apa, Apple Music, Fnac, Keep Notes, Thunderbird, kamera ini kalau esensial doang sih. Dan di HP yang ini juga sama, tapi yang tengahnya beda aja. Yang ini nggak ada aplikasi yang buat warung. Jadi nah di kayak ginian tuh apa namanya, kan aku jadi bisa apa, fokus ke yang emang perlu aku lakukan doang. Dan yang emang penting ya emang tak terdepan kan, yang emang tak akses. Kalau yang biasanya itu apa, yang semua app list ada di sini. Jadi dari mana sih, nah gini kan, terus ke sini. Nah ini yang semua aplikasi ada di sini, tapi emang sengaja kayak gitu biar apa, aku nggak terdistraksi gitu loh. Buset. Nah ini ya intinya gitulah. Aku sekarang mencoba mengambil kembali waktuku yang terbuang karena aku mencoba mengambil kembali waktuku yang terbuang karena aku buka Facebook terus. Ya aku Facebook di sini udah tak uninstall, aku nggak pakai Facebook di sini. Kayaknya Twitter masih deh. Oh Twitter udah tak uninstall, Instagram tak uninstall. Jadi aku cuman apa, buka Twitter lewat browser, buka apa Fediverse juga lewat browser, nggak masalah. Kalau Facebook emang kebetulan aku buka di ini, aku pakai Fnac kan ya, itu turunannya Firefox. Aku buka Facebook di situ ampas. Jadi ya well that's great, aku jadi nggak bisa buka Facebook kan di sini. Kalau di sini aku ya aplikasi sosial media dia masih ada semua, cuman kan emang karena jadi di kesampingan di layar sebelah kanan kan, jadi aku nggak otomatis buka pas gabut gitu kan ya. Dan ya gimana ya, aku beneran waktuku kebuang banget karena Facebook. Walaupun aku juga punya akun sosial media yang lain, Twitter, Instagram, Fediverse, TikTok pun juga punya. Cuman yang paling doom scrollingnya parah itu tetap Facebook. Soalnya temanku banyak di sana, konten yang tak ikutin banyak di sana. Yeah, that's not a great idea. That's not a good setup. But honestly, it's not really that. I mean, it's not really that bad because yeah, I could connect with my friends all the time now, and most of them I meet there. So I don't I don't think that's a bad idea. Tapi kan you know lah, Facebook sendiri juga masuk ke dalam kategori aplikasi yang bisa bikin kita doom scrolling, karena sekarang juga ada reels. Walaupun nggak ngeliatin reels pun ya tetap apa namanya, tetap aja yang bikin aku kecanduan ya tetap aku buka lini masanya gitu. Dan ya nggak cuman apa, aku TikTok karena emang nggak suka, jadi ya nggak suka algoritmanya, jadi aku jarang buka. Instagram aku hitungannya sebenarnya bukan jarang buka, aku buka cuman ya emang jarang buka sih. Tapi emang apa, nggak apa ya, nggak, kebetulan lagi nggak bikin kecanduan. Emang apa, isi kontennya aja yang beda. Jadi ya that's a good thing lah. Dan Twitter sendiri pun juga nggak bikin aku kecanduan untungnya. Ya mana ya, tetap aja Facebook yang bikin kecanduan. Mau ada yang lagi asik atau ada sesuatu yang bikin enak pun ya tetap kecanduan sih hitungannya. Sebenarnya the root of all evil itu Facebook. Dan ya aku sekarang jadi harus pakai launcher kayak ginian biar apa, biar aku nggak terlalu terpaku sama HP ku sendiri. Dan ya mau gimana lagi kan ya, aku mungkin
bakal bikin artikel terpisah soal apa developer aplikasi sekarang emang sengaja membuat aplikasi sedemikian rupa biar enggak apa biar kita itu fokus ke HP terus. Ya mau gimana lagi pendapatannya dari penggunaan aplikasinya mereka gitu kan di HP. Ya pusing ah. But anyway mungkin gitu dulu aja, aku kapan-kapan tak lanjutin gaping lagi, paling besok ini aku bakal bikin yang lanjutannya ini I don't know ya kalau nggak sibuk sih ya. Anyway, bye.